Hormati rekan-rekan pengurus dari KKPS Kabupaten Banjarnegara dan yang kami hormati, yang kami banggakan semuanya, teman-teman semuanya, para pengawas sekolah dasar dan taman anak-anak di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya yang pertama dan utama adalah kita senantiasa mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, dengan ridhonya, kita semuanya dipertemukan di sini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Mudah-mudahan ada pada diri kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan tugas kewajiban kita, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak lain berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya kita syukuri bersama-sama. Tidak lupa salawat salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita selalu umatnya mudah-mudahan dimasukkan dalam golongannya, dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin. Ibu bapak yang hormati, sebelumnya saya mohon maaf di sini berdiri di sini karena ditugasi atau diwajibkan untuk memberikan hasil yang kami peroleh kemarin berempat, ya, saya, kemudian Bu Putri, kemudian Bu Ilis dan Pak Jika. Itu kegiatan tentang sosialisasi model kompetensi pengawas sekolah khususnya itu. Ya paling tidak kami secara pribadi berganti hotel lagi, berarti ada tambahan hotel lagi Pak Budi, ya. Jadi yang biasanya hotel ini kemarin tambahan lagi gitu ya, yaitu gimana? Hotel ya Swiss Berlin. Nah itu satu lagi, dulu kan paling di Sunan awal di Gerpakit, kemudian di Novotel, ini tambah lagi lumayan, berarti ada koleksi lagi ya. Ya alhamdulillah, paling dari itulah ya. Mau kemarin dari berangkatnya saja gendut-gendut sama Pak Jika mau meh pensiun dundang apalah, sepenting maring anak refreshing begitu ya. Karena betul, jadi apa yang kami terima sebenarnya sudah terbatalkan. Ini kan per Dirjen 7328 tahun 2023 tentang model kompetensi pengawas sekolah. Tetapi sebelum dilaksanakan sepenuhnya, keluar Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Itu. Jadi yang ternyata isinya kontradiksi loh semuanya. Kita kan sudah diberi pembahasan tentang transformasi pendidikan, sehingga tugas kita cukup pendampingan. Itu. Sehingga dari BPGP itu memang sosialisasi kali ini adalah kayak hal yang basi. Jadi per Dirjen 7328 2023. Tapi tidak masalah, saya yang penting saya sampaikan dulu dan nanti kontradiksi dengan yang terbaru Permendikbudristek 25 2024 itu yang akan kembali lagi tugas fungsinya seperti sedia kala yang terbaru. Iya, oke. Ini mohon maaf saya karena harus ngepek ya, saya duduk ya. Tidak apa lagi, yang penting yang disampaikan di sana nanti. Sampaikan sesuai dengan kegiatan di sana ya 2 hari ya tidak cukup karena banyak iya, karena banyak diskusinya, banyak kerjanya. Padahal hanya cuma 3 poin toh. Paling 5 menit kan langsung rampung, mau hanya 3 model, pokoknya itu saja yang dibahas. Tapi di sana kan biasa lah di model kayak USAID harus bukan sini, harus pakai model kelompok dan sebagainya. Ya bikin seneng lah pengawas itu. Tapi kalau dibacakan rampung, paling 5 menit rampung. Nah, kemudian ini saya minta pada teman-teman kira-kira apakah di mana itu apa cukup penjelasan saja lah ya. Cukup penjelasan saja ya. Jangan harus barang tugas. Nanti saja ya, jadi nanti seperti ini gitu seperti itu, sehingga nanti tidak lama Pak Budi ya tadi paling hanya 3 kompetensi yang harus dipahami oleh teman-teman pengawas semuanya. Baik, kita mulai. Sebelum itu kita dulu
refleksi hubungannya dengan kegiatan yang di PMM ya, sebelum itu. Ini dari Ketua Panjennya ya, Pak Budian. Ini sebenarnya Bapak Ibu kemarin kan dari Pak Budi sudah nge-share link untuk mengisi survei ya. Sudah diisi belum ya? Kemarin bisa belum? Kebutuhan belajar bagi pengawas, sehingga BPKP sebenarnya ingin mengadakan suatu pengembangan diri itu berdasarkan masukan dari kebutuhan pengawas, tidak sana yang menentukan tapi berdasarkan survei. Sehingga dari BPKP memang menyediakan link atau minta pendapat masukan dari pengawas. Memang tidak ada kewajiban, hanya sifatnya sukarela. Karena sukarela, saya kira dibaca kayaknya tidak yang isi kayaknya. Oh ya Pak Purwito sudah. Ini dari sekian puluh pengawas kayaknya tadi tidak ada 5 yang isi. Padahal itu sangat penting supaya apa? Apa yang dilakukan BPKP itu betul-betul sedang kebutuhan. Ya, jadi kadang-kadang kan orang butuh dikatakan. Nah, niat dari BPKP adalah berdasar kebutuhan berdasarkan survei yang diminta dari pengawas. Namun demikian ya, dari sekian pengawas Jawa Tengah khususnya nanti akan dianalisa sesuai dengan skala prioritas. Ini linknya kemarin. Tapi karena sudah berbatas waktu ya, tanggal 10 kayaknya, sehingga sudah bisa kasih lagi. Ya nanti kita ikuti saja manakala dari BPKP akan mengadakan suatu pengembangan diri. Ini linknya sudah sedang. Bapak Ibu semuanya, kemudian berikutnya kita ke PMM. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya di PMM kelihatannya tidak fokus ke bagian refleksi. Padahal di transformasi pendidikan salah satu kegiatannya budaya refleksi. Nih, refleksi kompetensi di RK ini sebenarnya bisa digunakan oleh seluruh pendidik, khususnya yang berstatus PNS maupun yang non PNS bagi pendidik. Nah, di laman PM itu bagus semuanya kelihatan nih. Di bagian ini kelihatannya diapaikan kayaknya dulu ya. Kebanyakan masuk ke pengelolaan. Nah dari ini sebenarnya dari refleksi kompetensi di sini adalah bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksi dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri. Sebenarnya di sini harus semuanya. Jadi tidak hanya di sini, Bapak Ibu semuanya silakan membuka-buka di refleksi kompetensi. Ini jangan khawatir loh semuanya, Bapak Ibu semua mengisi di refleksi ini tidak sama dengan uji kompetensi UKG, tidak ada sama sekali ada hubungannya. Kemudian juga refleksi kompetensi tidak akan berdampak secara langsung terhadap jenjang karir, kenaikan pangkat ataupun nilai raport pendidikan. Ya, yang paling pokok adalah refleksi ini untuk rekomendasi belajar. Ini sehingga kelihatannya gimana? Untuk guru ya? Iya, jadi nanti Bapak Ibu semuanya kan bisa menyampaikan kepada guru atau kepala sekolah. Termasuk mungkin di PM-nya itu kan bisa dibuka. Ya, jadi silakan dibuka untuk refleksi kebutuhannya apa. Gitu ya, ini. Nah, kalau kita kayaknya nggak ada deh. Saya juga tidak begitu fokus. Iya, iya. Sama lah, saya juga kadang ya seperti gawean kita di sini kan ya. Ya wis pokok di sini, makanya nanti kemudian yang berharap rampung gitu. Ya, nah ini sebagai gambaran bahwa kita masih lemah dalam literasi itu. Okay. Nah, dari data yang sudah melakukan refleksi bagi semuanya nih, jumlah guru di Jateng yang isi refleksi kompetensi di PMM yang terdata kan 3.551.642 yang terdaftar. Namun pada PMM yang baru mengisi refleksi hanya 71.000 sekian atau sekitar 20%. Sedangkan yang belum mengisi masih 280 atau sekitar 80%. Berarti masih sangat jauh. Padahal refleksi ini sangat penting
dalam rangka tadi untuk pengembangan diri, kebutuhan belajar kita. Itu sangat penting. Mau itu teman-teman semuanya silakan dimotivasi, khususnya para guru, kepala sekolah yang di situ ada fiturnya ataupun ada bagian refleksi itu bisa dibuka-buka. Tidak berpengaruh pada jenjang karir sebagainya tadi disampaikan di awal. Ini bahwa di PNL juga kompetensi guru, ada kompetensi pedagogi. Ini juga kita lihat, ya dari bagiannya baru sekian. Ini saya bacakan cepat saja, ada kompetensi kepribadian. Ini juga lumayan tinggi, yang mengisi refleksinya masih di level 3. Kemudian di kompetensi sosial, ini juga ini saya sampaikan, dan profesional. Ini adalah refleksi yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita khususnya di Jawa Tengah. Itu sekali lagi kami harapkan nanti teman-teman pengawas untuk bisa mendampingi teman guru dalam merefleksi di PNM. Ini sudah ditekan. Ini bagian nanti di BGP. Baik, berikutnya kita langsung ke paparannya semuanya, Baik, Bapak semuanya, bahwa pada transformasi pendidikan kita sudah harus semuanya masing-masing jenjang dari guru, kepala sekolah dan pengawas mempunyai model kompetensi yang berbeda atau sendiri-sendiri. Khususnya pengawas sekolah di sini mendasarkan pada peraturan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini nomornya 7328 sekian 2023. Biasanya lebih mudah ya, pokoknya 7328 tahun 2023. Tengah-tengahnya biasanya dikesampingkan. Jadi untuk menghafalkan 7328 ini tentang model kompetensi pengawas sekolah semuanya. Nah, mengapa ini perlu? Sebagai latar belakangnya bahwa di perdesain yang pertama tahun 2020 itu tentang kompetensi dalam pengembangan profesi guru sudah tidak sesuai dengan transformasi peran pengawas sekolah. Ya kan, sudah menjadi pendamping, sehingga harus berbeda pula kompetensi yang diharapkan oleh seorang pengawas sekolah. Itulah latar belakangnya, sehingga harus berubah. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah nih, Jadi apa yang dimaksud dengan kompetensi di sini adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku kompetensi teknis yang diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah. Maksudnya kemampuan yang dimiliki oleh pengawas sekolah dalam mendampingi, gitu, semuanya, baik sikap, perilaku maupun keterampilan dalam mendampingi. Pengawas sekolah jelas kita lah ya, yang sudah di-SK-kan menjadi kepala sekolah. Sedangkan kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Nah, ya, kita model kompetensi pengawas ini untuk pengembangan instrumen, juga untuk pengembangan materi dan instrumen dan lainnya. Ini ada beberapa, jadi penggunaannya manfaatnya dari model pengembangan ini kita aplikasikan aja. Nanti di perdesain ini 7328 tahun 2023 ini tentang model kompetensi pengawas sekolah, ini akan membahas tentang kompetensinya, tentang levelnya, deskripsi maupun indikatornya. Utamanya nanti kita akan bahas di kompetensinya, kemudian indikator dan subindikator. Oke. Ya. Tadi ada berapa? Ada berapa, kompetensi pengawas sekolah? Ada 3 kompetensi.
kepribadian, sosial, dan profesional. Ya. Jadi apa yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah? Kompetensi apa? Yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang seperti apa? Nah, nanti kita lihat semuanya kita di sini. Langsung ke sini. Ya. Dari ketiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas, yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan pengawas sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui, ini ada kata kuncinya ya, kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Jadi kompetensi yang pertama. Kemudian ini biasanya, sedangkan kompetensi sosial yaitu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengawas untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan masyarakat, serta keterlibatan dengan pemangku kepentingan, organisasi profesi, dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini juga berpusat pada peserta didik, ini juga berpusat pada peserta didik. Ini kompetensi yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengawas sekolah dalam mendampingi kepala sekolah. Ini kan mendampingi kepala sekolah untuk melakukan pengembangan diri, pengembangan satuan pendidikan, dan mengelola implementasi kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi muaranya adalah pada apa? Layanan atau peningkatan mutu layanan satuan pendidik yang berpusat pada peserta didik. Ya. Maksudnya apa pesan di sini? Yaitu agar peserta itu dapat tumbuh dan berkembang, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan perkembangannya. Ini adalah kompetensi pokoknya. Tentunya kan gini, Bapak Ibu semuanya masih kesulitan untuk menafsirkan. Saya harus mempunyai kompetensi pribadi, saya harus mempunyai kompetensi sosial. Yang seperti apa? Maka dari tiga kompetensi inti ini dijabarkan menjadi apa? Indikator. Indikator kan sebagai apa ya? Untuk patokan pedoman untuk menilai dari kompetensi yang ada. Nah, Bapak semuanya, dari tiga kompetensi yang harus dimiliki, yang pertama kompetensi kepribadian, nanti akan di breakdown menjadi ada tiga indikator. Tiga indikator. Yang pertama tentang kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Ini indikator yang pertama. Dari indikator ini nanti akan di breakdown lagi, dipilih lagi menjadi tiga sub indikator. Kemudian indikator yang kedua yaitu pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Dari indikator ini juga akan
rinci lagi menjadi 3 subindikator. Oke. Nanti penjelasan itu bisa dipahami nggih. Kemudian yang ketiga dari kompetensi pendidikan, indikatornya adalah orientasi berpusat pada peserta didik. Ini akan juga dirinci menjadi 3 subindikator. Dan seterusnya. Saya bacakan aja nggih biar anu lah nggih. Ya. Ini kan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kompetensi sosial juga dirinci menjadi berapa? 3 indikator. Yang pertama tentang kolaborasi untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini berapa subindikator? 2 subindikator ini. Jadi indikator ini ada 2 subindikator. Kemudian yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini dirinci menjadi 2 subindikator. Yang ketiga, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini dirinci menjadi 2 subindikator. Jadi kompetensi inti, indikator, subindikator. Sedangkan yang ketiga, kompetensi inti dari pengasuh sekolah adalah kompetensi profesional. Dirinci menjadi 3 indikator. Itu menjadi indikator yang pertama adalah pendampingan kepada kepala sekolah dalam pengembangan diri untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini dirinci menjadi 3 subindikator. Ya. Kemudian yang kedua, indikator dari kompetensi profesional adalah pendampingan kepada kepala sekolah dalam pengembangan satuan pendidikan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini dirinci menjadi 3 subindikator. Yang terakhir, indikator yang ketiga dari kompetensi profesional adalah pendampingan kepada kepala sekolah dalam mengelola implementasi kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini dirinci menjadi 2 subindikator. Sehingga secara umum kompetensi pengawas sekolah ini mempunyai 3 kompetensi inti, yaitu apa? Kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi kepribadian berapa indikator? 3. Dibacakan. Indikator 1 berapa subindikator? 3 subindikator ya. 3 subindikator. Indikator 2 3, indikator 3 dan seterusnya. Bisa dipahami ya cara baca gitu ya. Nah itu. Dan nanti akan rinci, Bapak semuanya akan merefleksi. Oh, kira-kira kita sudah melaksanakan yang mana yang paling pokok ini, yang paling rincian ini, kita bisa melaksanakan kompetensi kepribadian nanti di sini. Parameternya ada di subindikatornya. Nah, sekarang kita lihat semuanya. Nah, kemudian juga nanti ada pelevelan, leveling, ya leveling. Ya kalau di sini nanti sebenarnya leveling di sini kan hanya untuk refleksi bahwa semuanya kita sebenarnya sudah sampai di tingkatan mana, ya kemampuan kita sudah di level mana, level 1, level 2, 3, 4, atau 5 ya. Ya. Agar kita hanya paham, misalkan kan kemampuan masalah memahami, kata level hanya paham tok berarti ya masih di level 1. Nah, kita refleksi diri ya. Nanti Pak Budi Bekolas bisa nanti kompet apa ya kan tidak bisa. Nah, kita berada di level 2 manakala kita sudah menerapkan pengetahuan kita. Nah, kira-kira kita refleksi masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu